Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan saya Hanif Afrizal, NIM 18051204044, Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pada mata kuliah perancangan, manajemen, dan analisis jaringan yang berfokus pada routing dynamic OSPF. Nah, di sini adalah tugasnya buat video tentang routing dynamic OSPF di Mikrotik dengan DNS3. Nah, sebelum kita melakukan semua praktek itu, paling enggak kita harus menginstal DNS3-nya terlebih dahulu. Setelah dapat menginstal, lalu kita buka ini untuk praktikumnya. Tujuan dari praktikum routing dinamik ini adalah 1. Mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik. Yang kedua, mampu mengkonfigurasikan tabel routing dinamik OSPF. Yang ketiga, mengetahui failover di tabel routing OSPF. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah kita buat skenario terlebih dahulu. Seperti ini skenarionya. Ada PC1, PC2, dan PC3. Dan ini router 1 yang menyambung ke PC1 dan menyambung ke router 2 dan router 3. Dan untuk router 2 ini menyambung ke router 1, PC2, dan router 3. Untuk router 3 ini menyambung ke router 1 dan PC3. Jadi langkah percobaannya adalah yang pertama buat skema jaringan di atas dengan menggunakan DNS3. Dan ini adalah rangka jaringan, skema jaringan yang sudah saya buat seperti pada PDF ini. Setelah itu, setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Setelah itu, kita buka PC-nya terlebih dahulu. Ini sudah saya run agar cepat. Kalau sambil nanti takutnya kelamaan, jadi saya run terlebih dahulu tadi, yaitu kita ini di TCP IP. Ini untuk IP address-nya 192.168.1.2. Ini subnet mask-nya dan ini default gateway-nya 192.168.1.1. Setelah itu kita oke aja, kita close. Selanjutnya adalah kita atur IP pada PC2. Klik ini juga sama seperti tadi, properties dan internet atau IP. IP pada PC2 adalah 192.168.2.2 dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Kita oke. Dan selanjutnya adalah kita setting IP pada PC3. Sama seperti tadi. Klik ini properties TCP IP. Nah, ini address-nya 192.168.3.2 dan ini subnet mask-nya. Dan ini untuk default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Jadi sudah saya atur IP dari dari PC1, PC2, dan PC3 sesuai dengan PDF ini supaya berjalan dengan baik dengan praktikumnya. Nah, ini tadi sama seperti yang saya share untuk penyetingan IP-nya. Selanjutnya adalah setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC klien. Setelah kita atur IP-nya, kita buka Winbox untuk mengatur IP address pada router. Setelah itu kita klik IP dan addresses. Dan ini sudah saya isi karena tadi sudah saya mencoba terlebih dahulu sebelum saya membuat video ini. Jadi untuk yang Ether 1 ini adalah
Jangan lupa 192.168.11/24. Jangan lupakan /24-nya. Dan ini ether 1 adalah antara hubungan yang terhubung dengan PC1. Dan ini ether 2 adalah 12.12.12.1/24. Ether 2 ini adalah yang terhubung dengan PC2 jadi ke router 2. Jadi ini untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2. Dan yang ether 3 ini adalah 13.13.13.1. Jangan lupakan /24-nya. Dan ini adalah terhubung dengan router 3. Dan selanjutnya adalah kita setting IP router pada PC2. Kita buka PC2 terlebih dahulu. Winbox juga sama. Kita klik, kita konekkan. Kita sama juga IP address. Dan ini untuk menambahkan, berhubung ini sudah saya tambahkan, jadi kita tinggal mengecek saja. Untuk yang ether 1 adalah terhubung dengan router 1 yaitu 12.12.12.2 karena ini pada router 2 dan /24 jangan lupakan. Setelah itu kita ke ether 2. Ether 2 ini adalah tersambung pada PC2 jadi dengan IP 192.168.2.1/24 juga. Dan ini juga untuk ether 3. Ether 3 adalah 23.23.23.2/24. Ini adalah yang terhubung dengan router 3. Jadi seperti itu settingannya pada PC2. Selanjutnya kita beralih ke PC3. PC3 juga kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. MAC address connect. Ini juga sama, kita klik IP address, terus kita address list ini. Ini sudah saya tambahkan juga. Ether 1 ini adalah terhubung dengan router 1. Jadi 13.13.13.3/24. Dan ether 2 ini adalah terhubung dengan router 2 23.23.23.3/24. Dan ini adalah terhubung dengan PC3 dengan IP 192.168.3.1 dan /24 juga. Setelah itu, nah ini adalah interface yang tadi sudah saya tampilkan juga. Dan untuk langkah selanjutnya atau langkah keempat adalah kita buka menu routing OSPF intense default, rubah parameter redistributed connected routed sama dengan S tipe 1 di setiap router. Jadi setiap router kita atur seperti itu dahulu. Kita buka routing dan ini OSPF. Selanjutnya kita buka intense. Nah ini intense kita klik. Dan ini adalah pada retributed connected routers kita ubah ke S tipe 1. Jadi ini sudah saya ubah. Selanjutnya pada router 2 juga kita lakukan seperti itu. Kita buka IP routing OSPF intense kita klik 2 kali dan ini kita ubah ke S tipe 1. Selanjutnya adalah router 3 juga kita atur, kita ubah pengaturan pada routing OSPF-nya. Intense juga ke retribution connected kita ubah ke S tipe 1. Hanya itu saja yang diubah. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah untuk yang kelima adalah pada menu routing OSPF dan network, tambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router. Jadi di sini kita mendaftarkan network terutama pada router 1 kita daftarkan ini yang menghubungkan antar router. Yang pertama adalah ini mudah sekali, kita tinggal memasukkan networknya 12.12.12.0/24. Ini adalah terhubung dengan router 2. Dan selanjutnya ini adalah 13.13.13.0/24 juga. Ini adalah terhubung dengan router 3. Selanjutnya untuk router 2 juga kita tambahkan networknya. Kita ini buka tadi OSPF sama dan network. Dan ini 12.12.12.0/24 ini yang terhubung pada router 1 dan
232323.0/24 ini adalah yang terhubung dengan router 3. Jadi seperti itu. Setelah itu kita atur juga pada router 3, yaitu pada network juga. Dan ini 13.0/24 ini adalah yang terhubung dengan router 1. Dan ini 232323.0/24 adalah yang terhubung dengan router 2. Jadi seperti itu pengaturannya, dan areanya ini backbone. Jadi semua itu sudah sudah area backbone semua ya. Setelah itu adalah silakan ping dari dan sesuai. Jadi kita ping terlebih dahulu untuk mengecek apakah tersambung atau tidak. Kita ping 192.168.2.2. Ini adalah untuk mengeping ke PC 2 dan tersambung. Selanjutnya kita coba pada PC 3, kita ping juga dan tersambung juga. Kita PC 2 kita coba juga untuk mengeping ping 192.168.2.1.2. Ini untuk ngeping ke PC 1. Bisa juga selanjutnya untuk kita ping juga PC 3 dan tersambung juga. Selanjutnya kita coba pada PC 3 untuk ngeping ke ping 168.1.2, dan ini adalah mengeping ke PC 1. Selanjutnya kita ping juga ke PC 2. Nah, ini sudah kita ping dan hasilnya terbalas semua atau bisa. Selanjutnya silakan trace router dari dan sesuai tabel berikut. Dengan kita coba PC 1 ya, dengan perintah tracer 192.168.2.2. Ini kita tracer dari PC 1 ke PC 2. Dan ini benar dengan melalui PC 1 terus dari router 1 ke router 2, selanjutnya ke PC 2. Selanjutnya kita tracer juga pada perjalanan ke PC 3. PC 3 juga begitu, dari PC 1 ke router 1, lalu ke router 3 langsung dan ke PC 3. Selanjutnya kita coba pada PC 2 kita tracer juga 92.168.1.2. Ini kita tracer ke PC 1 lah, ini dari PC 2, selanjutnya ke router 2, terus ke router 1, dan selanjutnya adalah ke PC 1. Selanjutnya kita juga tracer juga ke router ke PC 3. PC 3 juga begitu, sudah benar pada tabel ini. Dan selanjutnya kita coba ke PC 3 untuk mengeping untuk melakukan tracer 168.1.2. Nah, ini juga dari PC 3 lalu ke router 3, router 1 dan PC 1. Selanjutnya kita ping juga. Dan ini untuk ngeping PC 2 juga benar, dari PC 3, router 3, router 2 lalu ke PC 2. Selanjutnya adalah coba putus kabel jaringan antara R1 dan L3, lakukan tracer dengan nomor 3 tadi. Jadi setelah itu kita buka ini, lalu kita klik ini, kita delete yang menghubungkan antara router 1 ke router 3. Selanjutnya kita lakukan tracer lagi dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Dan ini karena tidak mengganggu jalannya, jadi jalannya masih sama, hasilnya masih sama tracernya. Dan ini untuk yang ke router 3, router 1 ke router
3. Dan ini adalah yang mengeping dari PC1 ke PC3, yaitu jalannya pun berubah. Ini melewati dari PC1 melewati router 2, lalu lewat router 3, jadi muter terlebih dahulu, dan ini otomatis menemukan jalannya sendiri. Seperti itu. Kita coba ke PC3 ya, ini PC3 ngeping ke PC2, ngeping tracer ke PC2 terlebih dahulu. Dan ini tracer ke PC2 tidak mengalami perubahan karena jalannya masih sama dan tidak ada yang diganggu. Dan ini untuk ngeping ke PC1 jalannya berubah karena kabel yang menghubungkan antara router 1 dan router 3 terputus, jadi seperti ini. Jadi lewat router 2 terlebih dahulu, baru ke router 1, lalu ke PC1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.